Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian Toraja, Sabtu tanggal 1 November 2025. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita hari ini, mari kita landasi dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, sehingga pada pagi hari yang indah ini, kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam ya Bapa. Bapa di sorga, pada saat ini, kami rindu untuk melandasi kehidupan kami hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa. Berikan kami hikmat dan Roh Kudus-Mu, juga pengertian dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Habakuk 2 ayat 12 hingga ayat yang ke-20. Bunyi firman Tuhan. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Sesungguhnya, bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya, bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia? Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Telah engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan ganti kehormatan. Minumlah juga engkau dan terhuyung-huyunglah. Kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan, dan celah besar akan meliputi kemuliaanmu. Sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau, dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau. Karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota dan seluruh penduduknya itu. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Amin. Membangun hidup di atas kebenaran. Dalam bahasa Toraja, empatunanang katuan umpo parandangan katonganan. Dalam dunia modern, kita melihat banyak orang berlomba-lomba untuk membangun kehidupan melalui karir, kekayaan, pengaruh, pendidikan, dan sebagainya. Menjadi sebuah perenungan, apakah kehidupan kita sudah dibangun di atas kebenaran firman Tuhan? Melalui bacaan hari ini, kita melihat bagaimana Tuhan melalui Habakuk memberikan teguran keras kepada bangsa-bangsa yang membangun kota dan kekuasaan dengan cara yang tidak benar. Segala upaya membangun kerajaan dengan tidak benar akan sia-sia. Selain itu, Tuhan juga mengecam tindakan kemabukan dan mempermalukan sesama demi keuntungan pribadi, serta penyembahan berhala, baik berupa patung dan berhala buatan tangan manusia yang tidak memiliki kuasa, yang tidak sebanding dengan Tuhan yang hidup dan disembah. Habakuk mengajak umat melaksanakan penyembahan yang benar dengan berdiam diri di hadapannya dan membangun hidup benar dengan keyakinan bahwa dia bersemayam di bait-Nya yang kudus. Firman Tuhan saat ini mengingatkan kita untuk membangun hidup di atas kebenaran firman Tuhan. Membangun hidup di atas kebenaran firman Tuhan berarti mendasarkan seluruh aspek kehidupan pada prinsip-prinsip kebenaran, integritas, dan kejujuran yang melibatkan tindakan, ucapan, dan pikiran yang selaras dengan nilai-nilai kebenaran, serta komitmen untuk hidup sesuai dengan maksud Tuhan.
Mari meninggalkan segala bentuk perilaku hidup yang tidak benar dan memilih untuk membangun hidup di atas kebenaran dengan hati yang taat, jujur, dan berpusat pada Tuhan. Hanya di dalam hadirat-Nya kita menemukan kedamaian, keadilan, dan kemuliaan sejati. Amin. Demikianlah lihat pada hari ini. Kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa, mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada kami pada saat ini untuk membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Ya Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Mari Tuhan Kau berikan kami Roh Kudus juga hikmat, agar kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan, melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Mari Tuhan, Kau senantiasa menuntun dan menolong kami. Kami serahkan segala rencana kami dan aktivitas kami pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa berkarya dalam segala aktivitas kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, ini doa dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan harian Toraja pada hari ini. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tuhan memberkati.